mungkin belum terekspos secara optimal ya. Ya, betul. Di Darangdan itu sudah ada teknologi yang bisa menaikkan air tanpa listrik ke atas dari Oh, bawah ke atas. gitu. Itu siapa yang menemukan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang PCH Purwakarta Creative Hub, yang kemudian kita akan kedatangan tamu dari tenaga ahli di bidang apa. Nanti kita akan ngobrol bareng. Ada Pak Ara ya Pak ya. Oke, selamat datang di studio PCH Pak Purwakarta Creative Hub, dan juga ada Pak Puji. Selamat datang Pak Puji, yang selalu memberikan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Karena bersama Pak Puji kita akan ngobrol bareng bagaimana kita bisa tahu untuk kemudian informasi sampai dengan ke desa dan dari sumbernya langsung gitu. Bagaimana kemudian strategic plan 2021 mengenai tentang ekonomi, mengenai tentang pemberdayaan BUMDes, kita sinergikan menjadi satu kegiatan yang sangat mumpuni, karena kita akan kaitkan dengan UMKM, kita akan kaitkan dengan ekonomi kreatif di bawah Dispora Parbud, karena ekonomi kreatif sekarang sudah bergabung menjadi Kemenparekraf ya Pak ya, di atas, di bawah Kementerian dan Ekonomi Kreatif, sehingga turun ke kabupaten kota kita membahas mengenai tentang ekonomi kreatif, dan ini memiliki korelasi Pak, keterkaitan satu sama lainnya lah. Sebagai pembuka nih, barangkali boleh memperkenalkan diri dulu. Kalau saya kenalnya Pak Ara, tapi nama lengkapnya mungkin Ara Budiman kah? Atau Ara siapa? Nah, itu mohon berkenan Pak Ara memperkenalkan diri, dari mana, kesibukannya seperti apa, dan juga kita tak asing lagi Pak Puji, tapi nggak apa-apa, kita mengenalkan kembali ya dengan Pak Puji. Oke, selamat datang, silakan Pak Ara. Barangkali sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Febi. Siapa Pak? Alhamdulillah bisa berkesempatan silaturahim di media ini. Ya. PHC ya? PCH Pak. PCH, Purwakarta. PHP ya. Bukan, pemberi harapan palsu. Baik Pak Febi. Tadi bukan Ara Budiman. Mau kan Ara Saya Budiman? waktu kecil nggak protes, siapapun waktunya protes. Saya dititipin nama itu sama orang tua itu Muhammad Ragi Wangkara. Muhammad Ragi Wangkara. Ara Giwangkara. Muhammad Ara Giwangkara. Riwangkara. Kalau Giwangkara itu dulu mah orang Sunda. Orang Sunda. Orang Sunda Cililin ada bis Giwangkara. Oh gitu ya. Tapi bukan punya saya. Itu kebetulan saya ditugasi selaku tenaga ahli pengembangan ekonomi desa, disingkat TAPED. TAPED, tenaga ahli pengembangan ekonomi desa. Pengembangan ekonomi desa, betul. Nah, Siap. konsennya itu adalah sesungguhnya berat nih. Belum tentu sesuai dengan namanya. Pengembangan ekonomi desa itu harus berpikir bagaimana merangkul semua aktivitas ekonomi masyarakat. Ya. Akhirnya bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya gitu, PADS atau kesejahteraan masyarakatnya sendiri Pak. Betul. Itu hakikatnya seperti itu. Sebelum di Purwakarta, saya itu tugas di Banjar. Oh, bukan di ini ya, jadi emang di bawah Kemendes Pak ya? Di bawah Kemendes, kemudian ya rotasinya itu diatur sama provinsi. 2018 bulan April saya masuk Purwakarta. 2000 berapa? 2018. Oh, 2018 ya. Artinya Ya, sekitar sekarang menginjak 3 tahun. 2 atau 3 tahun apa ya? Oke, betul. Udah 2021 loh. 2021 awal. Itulah. Alhamdulillah Purwakarta itu betul-betul istimewa. Mohon. Tapi asli dari mana Bapak? Oh iya lupa, asli saya dari Majalengka. Oh, Majalengka ya, di Bandung. Ciremai. Iya sana, kita Majalengka mah benten kabupaten. Cirebon. Cirebon, Kuningan. Kuningan. Kuningan, Surabaya, paling Pak. Mohon Pak, di sana kenapa
tidak ditempatkan di Majalengka Pak? Kebetulan Emang rotasinya mah dari provinsi ya Pak ya? yang namanya kita bekerja Bekerja. siap lah Betul. ditempatkan. Siap. Ada rotasi ya ngikut aja lah, kita berikan yang terbaik di daerah tempat kita tinggal. Betul, wah mantap. Upami ayeuna tinggal di mana Pak? Aldi tinggal di kebetulan di Kecamatan Tegalwaru, tepatnya di Desa Cadasari. Oh, Cadasari ya? Betul. Pawawan, Pawawan sekali itu Pak Kadesnya. Lumayan buat ini apa? Kerajinan ya, recycle di Cadasari. Betul. Berarti punya peran sangat ini besar nih terhadap terselenggaranya yang menarik di Tegalwaru yang saya dengar informasinya bahwa ada informasi dari kepala desanya Pak Wawan akan membuat semacam rumah batik ya Pak ya, rumah batik, dan juga memposisikan RW yang ada di Desa Cadasari itu sebagai sektor produksi limbah sampah ya Pak ya, limbah plastik, limbah apapun itu, dan bagaimana tuh Pak cerita lengkapnya, barangkali boleh sambil di-share agar mungkin desa yang lain bisa mengikuti Pak, karena kan kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak siapa Pak Puji kemarin tuh? Pak Arif ya, Pak Arif ada. Oh iya betul. Pak dengan Pak Arif ya, ada desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang sampai dengan desa mandiri. Mudah-mudahan dengan kemudian gebrakan yang ada di Cadasari Tegalwaru itu bisa menjadi salah satu pionir menjadi desa desa mandiri ya Pak ya, dengan memposisikan masing-masing RW sebagai sektor produksi tertentu. Nah itu boleh sharing Pak, seperti apa sih kemudian pembagi kegiatan-kegiatan tersebut di Desa Cadasari? Ya, salah satu latar belakang akhirnya saya memilih di Cadasari ya, pertama atas permintaan Pak Kadesnya supaya membantu. Oh langsung ya Pak ya? Pak Kadesnya meminta langsung supaya desanya dibantu didampingi ya, dengan segenap pengetahuan dan kesaktian yang ada. Jadi diketrukeun sadayana ngaluna harus hebat ya. Karena cikal bakalnya sudah bagus Cadasari. Cadasari Pak ya? Oke. Bank sampah, kemudian karena kita mafhum ya, kesempurnaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, salah betul. satunya adalah dengan mengambil langkah kerjasama dengan Sekolah Tinggi Desain Intrastudi Jakarta. Oh ada kerjasama dengan akademisi ya Pak ya? Ada, Oke, iya. Pentahelix Iya, juga berarti ya? Betul. Oke, dan semuanya sudah terpenuhi Pak dari Pentahelix itu, dari apa sih Pentahelix itu? BCEKM itu ya, Iya. bisnis, community, government, kemudian media, sama akademisi ya Pak ya? Betul. Betul. Nah itu memang belum semua ya. Belum semua, oke Pak. Karena itu akademisinya juga ya masih dari luar Purwakarta. Kebanyakan Betul. sih ada desainer-desainer yang lahir dari Purwakarta membantu desa. Wah ya, betul Seperti Pak. itu. Belum ada Pak di sini ya, baru jurusannya. Jurusannya belum ada Pak. Mungkin orang-orang yang mengambil desain komunikasi visual atau desain seni produk dan lain sebagainya, seni itu bisa turun ya Pak ya. Betul, karena peluang ekspresi mereka saat ini sama Purwakarta disediakan. Salah satunya apa? Kebijakan Perbu 222 tahun 2020 tentang dana bagi hasil pajak. Ya. Adalah ke arah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ya. Oke. Pengelolaan sampah. Sebenarnya Cadasari kan sudah mengolah sampah anorganiknya menjadi Aha. beragam kreasi, sampai dari mulai tas, Ya. tasnya macam-macam. Ada Betul. dompet, ada tas hias, ada tas laptop, ada tas pinggang, Tempat duduk tempat duduk, dari drum ya Pak ya. Iya. Betul. Tempat cuci tangan di kala Cuci tangan. pandemi. dan Solusi di desainnya kala. oke kan? Betul, desainnya bagus ya Pak ya. Tidak hanya padu kayak ngomong gitu. Tidak padu Dan nempel. bisa melibatkan masyarakat itu yang Oh iya betul, Yang yang paling melibatkan hebatnya masyarakat Itu ya. tidak kurang untuk produksi tas saja itu tidak kurang dari 150 orang yang terlibat.
mendapatkan gaji 150 orang. orang yang Itu baru terlibat. sedikit ya Oh, yang dikelola. Itu gimana tuh Pak pengelolaannya? Apakah mereka mendapatkan revenue-nya dari bagi hasil atau dari produksi satu dibeli itu sama Dibeli. kepala Nah, desa gitu ya? Dibeli yang dikelola sama bank sampahnya. Jadi Sama bank sampah. bank sampah. Bank sampah itu di bawah desa, di bawah BUMDes. Tadinya belum ada BUMDes. Oh, belum Mereka ada udah BUMDes jual. ya? Tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Tahun berarti kalau belum ada BUMDes itu di bawah 2017. Oh, BUMDes itu 2017 2017 ya. berdasarkan Pergub 147 Mhm. tahun 2017 Ya. baru dibentuk BUMDes. Oke. Nah, kemungkinannya si bank sampahnya, Mhm. bank sampah itu kalau nggak salah bank sampah Sampah Dunia Maya atau bank sampah Mentari ya. Mentari. Oke. Sampah Mentari. Nah itu tuh sudah dugaan bergerak mereka. Betul. Hanya dengan program dana desa segala macam itu dikolaborasikan. Nah, akhirnya bisa memberikan nilai manfaat yang lebih dengan bank sampahnya. Yang termasuk kenapa tadi berpeluang dan dibutuhkan oleh desa-desa mereka yang berprofesi atau punya keahlian di bidang desain. Mhm. Sampah-sampah organik di tiap desa itu sudah diinstruksikan agar ada pengelolaan limbah sampah di level desa gitu. Oke. Dan itu diharapkan ketika menjadi salah satu unit di BUMDes menjadi unit yang bisa memberikan penghasilan. Jangan salah loh, sampah itu adalah bisnis yang tidak hentinya kalau dikelola secara bijak. Betul Pak ya. Kita Sumbernya mah ada terus. produksi ya wae gitu ya. Tapi sejauh ini tidak sampai kekurangan Pak. Misalkan sulit nih Pak mendapatkan sampah karena kan ketika kita berbicara sampah ada juga kemudian para pemulung Pak. Mohon Ya. maaf. Nah, misalkan mereka lebih besar value-nya ketika dikumpulkan misalkan contoh plastik nih Pak, plastik atau botol dikumpulkan terus dikilo dijual lebih cepat putaran roda ekonominya, itu kemudian apakah menjadi kendala saling rebutan Pak dengan para pemulung seperti itu dan juga dengan kemudian komunitas kreatif yang ada di Cadasari Pak. Nah itu bagaimana menyikapinya tuh? Atau secara keuntungan ekonomi sebetulnya mah lebih menguntungkan dikelola secara kreatif dibandingkan dengan Gitu. ngilo daripada dapat uang walaupun cepat tetapi lebih besar itunya. Cuman kalau kita manage dengan baik mah tentu akan sangat luar biasa ya Pak. Ya. Nah itu bagaimana tuh Pak? Sepanjang jalan kenangan, sekarang belum ada kendala itu. Mantap Pak. Nah. Berarti sampah di Cadasari mah langsung diambil oleh desa. Betul. Oh, beberapa gitu ya. untuk Kalau kita- kerjasama dengan lingkungan hidup mungkin ada tidak Pak mobil sampah ke Tegalwaru ke Cadasari sana lalu diambil simpan ke Cikolotok. Kalau di Purwakarta kan ada juga ya. ada, cuman apa ritmenya itu enggak per hari gitu Ya, betul. itulah yang salah satu jadi kendala. Kemudian makanya kita dengan Desa Cadasari itu ingin menjadi proyek pengelolaan sampah baik organik dan non organik. Non organik dianggap sudah cukup lumayan Pak, betul. karena sudah bisa menghasilkan beragam produk. Mhm. Sekarang kita lagi ngedesain untuk non organiknya, untuk organiknya, Organiknya. untuk pengembangan maggot. Jadi Oh, sampah pakai organik itu, ulat ya. ya, Aha. ya karena sampah itu kalau nggak ada pengurainya, Aha. iya yang bikin bau itu. Oh, Karena nggak ada gitu. yang menguraikan. Aha. Seandainya ada semacam maggot yang menguraikan Sampah organik itu. tersebut, insya Allah nggak akan ada bau, nggak ada kendala. Oh. Keadilan Tuhan itu di situ. Menciptain makhluk yang lain gitu untuk nggak ada Wah. yang sia-sia. Maggot ya Pak. Itu jadi apa Pak? Maggot Jadi itu terurai susah. saja atau maggotnya nanti mati terus dimakan Pak? Maggot itu sejenis lalat Ya. yang aman karena kalau kemarin waktu mengikuti Pelatihan. sosialisasi dari Sosialisasi. Kementerian Lingkungan Hidup di Janaka, dia tidak punya mulut ketika jadi lalatnya, akhirnya nggak bisa nyebarin penyakit. Oh itu. Iya. Dia nggak punya mulut makanya pakai apa? Pak? mulut kalau lalatnya kan Aha. fasenya itu dari larva Aha. ya, nanti jadi maggot. Maggot itu yang larva ke arah dewasa sebelum menjadi si lalat gitu ya, menjadi
itu proteinnya tertinggi di situ. Kalau nggak salah sampai angka di atas 40% proteinnya. Oh, di atas ikan, Pak. Iya. Maksudnya Artinya setara potensial ya, untuk sebuah pakan. potensial. Potensial untuk Pakan apa tuh Pak, manusia? apapun manusia. Oh. Kalau kemarin mah ada ya itu ya program apa? Sapi. Pak Agus Papahan itu sudah bisa dimakan manusia, Bang. Hah? Enggak. Oh gitu. Betul. Kirain buat burung gitu, Pak. Bisa Oh, juga, bisa kan? juga ya? Pasti bisa Ah. itu. Pakan sih ya. Oke. Makanya mungkin Pak adanya Perpu kemarin 22 seperti tentang PBHP mengharapkan desa terlibat dalam pengolahan sampah mandiri, terus BUMDes juga terlibatkan karena mengharapkan seperti Cadasari gitu ya Pak, desa Iya. Cadasari. Karena emang kita juga pernah berkomunikasi dengan Cadasari itu BUMDes Mentarinya itu lebih dulu muncul Pak Ferry dibanding BUMDesnya, Mohon. sehingga dari Pebi Pak, Pebi Pak. Belum ganti ya. Belum ganti, Pak. Makanya kita harapkan Pak Ara untuk dapat menginformasikan lebih masif sekarang bersama dengan kita FKKIM, Forum Betul. Komunikasi Informasi Masyarakat dengan Ekraf Pak. Ya, betul. Karena di Purwakarta nanti ada komunitas Ekraf yang nanti Komunitas bisa Ekraf. mungkin juga yang tadi masalah desainer, siapa tahu ada yang bisa mendesain Nah, dan betul. di ekonomi kreatif Sangat ada yang sekali, bisa Pak. untuk membantu ini pada dan kita bisa mengekspos daerah sana sehingga mengharapkan bukan hanya di desa Cadasari yang bisa begitu masif Pak. Karena kita lihatnya masifnya tuh masyarakat terlibatkan Pak. Bukan hanya BUMDesnya atau staf desanya atau ini yang Tapi diharapkan- masyarakat ya, Pak. masyarakat juga makanya diharapkan planning ke Bisa depannya dengan adanya pendampingan dengan Ekspansi ya, Pak. Ya? bisa setiap desa ada bahkan ada nanti bank sampah mandiri desa yang ada BUMDesnya, unit usaha. Betul. Yang Itu sebentar Pak. kolaborasi. Kalau misalkan caranya agar kemudian melibatkan masyarakat secara banyak, itu kan sampai berapa tadi Pak? 150 ya. 150 itu kan banyak tuh Pak. Nah, bagaimana tuh Pak caranya kemudian meng-hire masyarakat? Apakah kondisi di sana belum banyak yang bekerja ataukah yang sudah bekerja melepaskan pekerjaannya lalu lebih menguntungkan di situ? Nah, atau nyambi atau seperti nyambil saya, gitu ya, seperti saya sambil kerja pulangnya bergerak di situ itu kan. emang ibu-ibu Nah, porsinya itu siapa? Ibu-ibu ataukah kalau misalkan dari derema merenang bapak ya banyak atau anak-anak muda yang bisa ngelas, cutting gitu ya. dan saya rasa Pak Febi Mohon. tenaga di PED ini lah Ya. tugas tantangan yang dapat menyebarkan ke 17 kecamatan lain dengan pendampingannya Betul. ya, supaya bisa karena pilot project itu penting karena orang kalau Pilot project ya, pilot Pak. project penting ini teh BUMDes gini apa sih tapi kalau sudah ada yang bagus itu Betul. Ya, tadi tiru membagikan. Ya, Iya. betul Pak. ATM ya, amati tiru modifikasi. Ya, betul. Atau tiru yang semai di Purwakarta. Nah itu planning yang jelasnya dari tenaga ahli untuk BUMDes dan desanya menghadapi Perbukda yang sudah ada bahwa BUMDes itu menjadi salah satu unit pengelolaan sampah desa. Mungkin gimana Pak yang dapat kita nanti kita share bantu di media, share bantu di Ekraf bareng-bareng gitu. yang tadi Yang tadi dulu Pak barangkali ya. Ya. Bagaimana tuh meng-hire Ya, masyarakat Pak? supaya mau Betul. bekerja sama udah bahkan bareng gitu. Nah, betul Pak. Itu kan agak sulit tuh Pak. Tipsnya gimana sih Pak? sesungguhnya nggak sulit masyarakat kita itu Aha. sesungguhnya rajin. Tinggal Awalnya bagaimana. yang modali itu siapa Pak? Yang beli cutting, beli las, sebenarnya harus ada ya? Pasti ada. Harus ada ya? Pionirnya. Ada. Ya itu. Nah, itu gimana tuh Pak? Mm. Prosesnya itu Pak awalnya dari sampai kemudian sekarang menjadi apa? Dunia mentari, dunia maya. Dunia maya. Dunia maya ya, betul. Bukan dunia lain Pak ya. Dunia maya yang dunia nyata. Jadi begini, mungkin yang lebih pasnya ya nanti kalau berkesempatan mending ngobrol langsung dengan bank sampahnya. Oh iya, betul, betul. Gitu. Jadi itu Karena saya jadwalkan Pak Fedi. Betul. Oh, Tapi mantap. Biar lebih ini dengan pelakunya langsung. Siap, betul. Saya hanya meneruskan, mengembangkan tradisi yang sudah baik. Nah, salah satunya adalah dengan
memperluas kegiatannya, termasuk memperluas kegiatannya salah satunya sampai ke, alhamdulillah sekarang kan batiknya sudah mulai produksi. Batiknya sudah mulai produksi. Ada campur tangan siapa saja tuh Pak dari rumah batik itu? Apakah dari government-nya ada, pelatihannya juga dari luar kah, ataukah dari orang Purwakarta sendiri gitu? Ya. Kalau barangkali yang Bapak tahu, sepengetahuan saya, ya, sepengetahuan saya, karena Purwakarta belum punya batik khas. belum punya. Ya, mudah-mudahan nanti bantu sama Pak Feby ini, Ekram, Pak. misalkan Betul. bisa misalnya Cadasari lah, karena dia sudah berproduksi batik, mungkin nanti bisa di mampir atau ke sana gitu. Betul. Ya, atau bisa nanti suatu saat diundang ke sini untuk ngomong produk-produknya, karena menurut saya cukup apa, mempunyai daya saing tinggi lah. Ya. Dia sudah bisa bikin batik tulis, batik cap gitu ya. Kalau informasi kemarin yang saya dapatkan bahwa pembangunan rumah batik itu ada kaitannya dengan DKUPP, Pak, Ya. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Perindustrian, yang kemudian dilakukan semacam training menjadi salah satu, menjadi Bumaya pengrajin batik di Pleret menjadi mengikuti training pembuatan batik dengan Bu Ika. Ya, Bu Ika itu yang ada di belakang Galeri Menong, yang kemudian salah satu pengrajin batik, dan batik khas Purwakarta sudah kemudian dibuat sampai dengan 100 batik khas Purwakarta. Dan motifnya betul ada motif sate, ada motif gapura, ada sampai dengan 100 desainnya. Sedang kemudian diarahkan menjadi kepemilikan hak kekayaan intelektual, jadi Dirjen Haki gitu ya. Mudah-mudahan lancar, dan juga teman-teman pengrajin batik baik dimanapun, khususnya di Purwakarta, bisa memproduksi 100 desain batik tersebut sehingga bisa menjadi trademark di Kabupaten Purwakarta. Dan mohon arahannya nih dari sebagai pakar tenaga ahli ekonomi di desa, karena kalau misalkan informasi hanya sebatas konsep di atas, itu tidak akan sampai ke desa tanpa ada bridging, jembatan yang menjembatani informasi tersebut sampai dengan ke desa, betul ya Pak ya? Nah, dengan media ini, dengan kemudian adanya Pak Puji, dengan Pak Ara, berarti ya di tenaga ahli ekonomi, khususnya sekarang kita sedang fokus di BUMDes ya Pak ya, secara trademark dari ekonomi itu sendiri untuk mengerjakan itu, dan informasi itu mudah-mudahan sampai dengan ke desa secara top down melalui kita sebagai menjembatani informasi itu sampai dengan ke desa. Nah, mudah-mudahan dengan media ini bisa tersampaikan secara luas ya Pak ya. Ya, salah satu media yang paling bagus promosi itu pakai langsung kan sama kita. Ya. Oh iya. Misalkan Berarti harus bawa ya. Kita biasa kok berbaju gitu, kan betul, seragam kan, betul. Kita instansi gitu ya. Di bawah instansi ada pendamping sampai 77 orang, lumayan kan gitu. 77 orang Pak ya. Pendamping kecamatan, desa. Total pendamping desa Kabupaten Purwakarta. Lumayan kan jadi omset. Betul Berapa harga per sekali. potongnya? Harus bisa diarahkan, betul Pak, ekonominya harus seperti itu gitu ya. Itulah Punya salah satunya komunitas. Pak Feby. Kelemahan BUMDes di Purwakarta belum signifikan itu karena belum mengenal diri. Oke, gimana tuh Salah mengenal diri? satunya, makanya salah satu Potensi SDM sendiri itu ya, sumber daya manusia yang ada. SDM sudah oke. SDM sudah SDA oke. udah oke. Peta Peta. ekonomi. Peta ekonomi gimana tuh Kita Pak? belum punya data real. Data real bagaimana? Dari misalkan satu desa itu misalkan 1000 kakak. 1000 kakak itu kebutuhan si A, si B, si C misalkan sembakonya berapa? Ya, oke. Kita data semuanya. Oh. Ada itu ada. Betul. Itu menjadi porsi pangsa pasar Pak ya. Nah, itu contohnya Untuk Pak kemudian Feby, kita tembak. pemakaian berasnya per bulan berapa? Betul. Kayak seberapa? Gulanya, kopinya, rokoknya, kalau suka Betul. merokok, Peralatan sabun. sabun segala macam. Kalau datanya sudah ada dari rumah, Betul. gitu. Nah, makanya kita melakukan collecting project. Apa itu Pak?
plotting. Pilot kan. Oh, tadi, pilot project. Nah, dengan pendataan berbasis digital, pendataan ekonomi di Desa Ganda Soli. Oh, sekarang sedang, Pak ya? Sudah. Oh, sudah selesai. Sudah. Datanya berarti sudah bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi. Nah, dari sana juga ketika dibuka Ganda Soli kecamatan mana, Pak? Kecamatan Pleret. Oh, Pleret. Oke, masih Pleret nih. Tegal Baru. Nah, Nah, tetanggaan. Oh, sekarang ke Tegal Baru. Saya ditinggal di Tegal Baru, Cadasari itu bukan Oh, Pleret. iya betul. Gandasari Pleret. Tetangganya Cadasari adalah Desa Ganda Soli. Ganda Soli betul. Sama sebelah sana Ganda Mekar. Ganda Muka. Nah, di Ganda Soli juga ada bank sampah. Nah, salah satunya desa itu berani kemarin itu membuat program pemetaan berbasis digital, pemetaan ekonomi. Bagaimana tuh, terlibat Pak? di sana Teknisnya? teknisnya itu melibatkan Karang Taruna, Ya. penataan dari rumah ke rumah. Oh, langsung door to Langsung door. door to door. Oh, Ditanya, iya, akhirnya iya. yang dipetakan itu apa? Satu, kebutuhan rutin Siapa bulanan. tuh, Pak? Biasanya kan kalau masyarakat kalau ada survei-survei semacam itu berapa pulusnya gitu. Nah, Ada nggak sih Pak kasih ke arah situ Ada. atau kemudian melakukan survei itu emang benar-benar swadaya masyarakat? kemarin mah dipadukan dengan kegiatan semacam PKTD. Apa itu, Pak? Berbasis padat karya tunai. Padat karya tunai. Nah, Berarti jadi ada rekrut. nilai Nah, rupiah di sana iya, ya. nilai rupiah. Oh iya betul. Kita Kalau harus di orang kaitkan yang Pak lain, program itu. yang lain ke arah pembersihan sungai, Nah, gorong-gorong, gitu Bahwa ya. melakukan Nah. pemetaan jaringan kebutuhan Nah. ekonomi rumah ya. Ya betul. Oke, Nah, dengan betul. berbasis digitalnya ketahuan ketika dibedah. Berbasis digital menggunakan apa Pak? Aplikasi Google Form. Aplikasi kebetulan ada anggota pos pelayanan teknologi Kecamatan Darangan Ya. yang basicnya program. Saya minta untuk program itu. Oke, betul. Karena- Jadi formnya langsung masyarakat atau rumah Karena ngisikan gitu ya. betul, karena berdasarkan pengalaman bahwa ketika kita membuat sebuah perencanaan tanpa data, Betul. Nothing, Pak. nah, Ada yang rencana kenaon di data gitu aja. Evaluasinya juga Nah, bingung ya. betul. Jadi data sangat penting, Pak. Betul, Betul. sangat. Apa tuh Pak yang Bapak temukan dari Ya. data tersebut? Jadi yang kami petakan itu satu kebutuhan rutin ya. Kebutuhan rutin. Yang tadi ya dari mulai beras sampai Bahan yang pokok rutin. ya, Pak? Ah, Bahan pokok rutin ya. tidak yang Kemudian pokok ya itu juga Ah, betul. pulsa itu rutin, bukan Pak. Di sembako, data juga tapi ya. sudah pokok gitu ya. Betul betul. Pak. Sekarang menjadi kebutuhan lebih dari pokok. Nah, gitu. Akhirnya dari sana ketika akan membuat planning perencanaan sudah sangat jelas. Ya. Ketika yang berbasis kebutuhan. Yang kedua yang dipetakannya itu apalagi sumber daya manusianya. Dari rumah-rumah tersebut ditanya hiasan naon, resep naon. Oke. Ya, Lakukan ya, proses terus pendataan. bengkel. Sebanyak berapa data, Pak? Itu ya sesuai sejumlah rumah di sana. Oh, gitu. Datanya itu. Sampai dengan berapa Pak satu desa itu? Kalau kemarin teh 1.340-an lah. Oh, seribu. Satu desa tuh. Satu desa itu Kakak ya, puluhan kakak. ya, bukan jiwa ya. Oh, puluhan kakak ya, Pak? Ya, Jadi didatakan kakak ya? betul. Ah, betul. Puluhan kakak. Seribu, Oh, seribu desa aja satu desa. Iya, satu desa itu 1.000 ya? Iya, Sekitar 1.000 ya. Ganda Soli ya. itu. Nah itu akhirnya akan terpetakan. Jadi ketika BUMDes ingin gerak ke arah peningkatan kapasitas sudah jelas datanya. Boleh Pak, diangkat dulu. Punya siapa ya? Punya siapa? Punya saya. Punya bukan? saya. Alhamdulillah berarti Pak ya, sampai kemudian terjadi pemetaan tadi berarti di Ganda Soli itu seperti apa tuh Pak hasil evaluasinya? Ya tadi yang dipetakan tadi itu adalah kebutuhan rutin. Kemudian sumber daya manusianya, Nah betul. bisanya apa, senangnya gimana. Oh iya betul. Nah, salah satunya ya yang arahnya maksudnya kesenangan itu ke arah kerjaan. Akhirnya keputusan yang bisa diambil dari data itu apa tuh Pak? Nah, satu lagi Oh, sebelum belum. kesana, sebelum analisis ke sana ada dipetakan juga sumber daya alamnya. Jadi Oh, misalkan dari rumah kontur tersebut ya. punya lahan Geografi Berapa? betul. luas ditanami apa. Mohon. Nah, kalau udah punya ternak berapa ekor, apa jenis ternaknya, ayam kah, kambing kah, sapi kah? Betul betul. Nah, kalau punya kolam berapa luas ditanami ikan apa? Mhm. Nah itu berharap dengan data yang ada di sekitar saja itu sudah
nanti kalau kedepannya bisa dipakai untuk ngolah. Contohnya begini, yang terjadi yang kurang sekarang hari ini di kita itu adalah untuk meningkatkan omset ya, Ya. untuk BUMDes Betul, Pak. adalah kekurangan dalam hal silaturahim. Maksudnya Contohnya gimana? begini, BUMDes ada di pinggirnya, ya. Ya. Padahal bisa bergerak dalam hal sembako. Mhm. Nih rumah pinggirnya itu kicik-kicik belanja, keluarin motor, belanja mau kemana? Pak, mau beli beras di mana? Jauh ke sana. Padahal di sebelah Padahal sembako. bisa. Ah, Padahal bisa Betul. dilakukan ketika BUMDesnya mau bergerak di sembako. Dari mana sembakonya? Misalnya dari peta yang ada, misalkan petani yang nanam padi dibeli sama BUMDes, balik Betul. lagi buat kebutuhan masyarakat. Seperti itu kan? Ya. Nah, akhirnya membuat sebuah siklus, Pak ya. siklus Ekosistem. kolaborasi, ekosistem. Betul. Seperti itu yang belum dilakukan. Makanya Ah, kami dengan para pendamping sekarang berupaya bagaimana ada relasi antar unit terintegrasi. Betul, di situ, Misalkan Pak. begini, sok support dana desa ke BUMDes. Nah, misalnya ya. Nah, tapi sediakan rencana-rencana usaha yang terpadu, terintegrasi. Contohnya tadi ada unit sampah. Betul. Unit sampah mengelola lah pupuk organik. Oke. Siapa yang beli? Unit tani. Hmm. Nah, jangan di 0 rupiah kan supaya terjadi perputaran. Betul. Nah, contohnya ya seperti itu unit tani. Misalkan ada unit sembakonya, contohnya misalkan itu bisa ngambil kesempatan hari ini BLTDD ya, melalui dana desa yang sekarang 300 ribuan, itu kan bisa di lobby. Yang 300 ribu itu ke penerima, ke KPM itu, kalau bapak penerima, Pak, bapak mau beli beras nih di BUMDes ada. Betul. Nanti akan seperti itu. Nah itu kan bisa karena memang tujuannya untuk itu bukan untuk beli rokok BLTDD itu. Kalau kata Presiden Jokowi itu BLT pakai Kepanjangannya apa, Pak? OTDD? bantuan langsung tunai, Bantuan tunai, dari dana BLT. desa. Bantuan langsung tunai Nah, dari dana desa, Betul. BLTDD. Untuk sebagai apa ya, penanganan sementara COVID buat mereka yang kurang mampu. Oh, oke. Untuk Ada ya, Pak? bertahan ya? hidup. Oh, Ada. 300.000 per 300 ribu per bulan. per kakak. Ya, Per orang? Per KPM. 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 KPM Kelompok itu penerima manfaat. Oh, Ya, iya. seperti hanya PKH lah gitu ya. Betul. Nah, cuman ini sumbernya jika yang belum tercover di PKH bisa dari dana desa. Ya, betul. Nah, Dari seperti dana itu. desa ya. Maksud saya tadi, seandainya BUMDes mengambil peran untuk mengkolaborasikan semua potensi yang ada di level desanya, insya Allah bakal cepat mempercepat omset. Harus ada peran penting dari desa ya, Pak ya. Pastinya Sehingga itu itu nomor menjadi motor utama sebetulnya Iya, ya. itu nomor wahid. Dari tenaga ahli menginformasikan secara konseptualnya Ya. sangat luar biasa bagus Mm-mm. sampai kepada desa di take over, distribusikan. Nah, Ya. kaitannya dengan kemudian FKKIM nih, Pak. Dengan kemudian potensi yang dimiliki di salah satu desa di Kabupaten Purwakarta, ada strategic plan nggak Pak untuk 2021 bagaimana kita meniru desa unggulan atau desa mandiri yang kemudian sudah ada di Kabupaten Purwakarta, desa yang kemudian berkembang untuk bisa merubah status desa yang lainnya melalui media FKKIM. Caranya gimana tuh Pak? Kebetulan Informasinya. Kemarin kita rapat perdana tahun 2021 bersama dengan Kasih Infokom. Yes, betul. Nah, itu jadi Pak siapa, Pak? memplaningkan Pak Haryanto. Pak Herianto ya, betul. Ya, akan berplaningkan, kita akan berkolaborasi dengan PPID. Nah, Ya, PPID itu eh, informasi dokumen yang karena selama ini PPID itu adanya tuh di OPD. betul. Padahal itu seharusnya harus sampai ke desa tuh desa ya PPID-nya. PPID itu yang Oke. yang akhirnya perlunya yang seperti tadi Pak Ara bilang itu yang nanti yang memetakan akhirnya itu tuh ya dari PPID dokumentasi, ya? dari informasi, di data bareng-bareng Betul. yang nanti bisa disupport oleh dana desa. Tapi semua juga kembali kepada kearifan lokal, kewenangan desa. Betul. Desa itu apakah berani menganggarkan untuk melakukan pemberdayaan ini, memberikan stimulus awal. dan itu dirapatkan kembali dengan dengan BPD dan lainnya. Nah, kita itu dari FKKIM-nya akan menginformasikan ini loh contoh yang sudah ada. Jadi Betul. obrolan yang sudah ini tuh
biasanya susah kalau mencari, itu baru konsep. Kita udah menyampaikan, nanti akan menyampaikan ini yang sudah ada, yang udah siap, sehingga bisa studi tiru oleh desa lain. Meskipun kita suka mengharapkan semuanya kewenangan desa bersama-sama untuk mengetok, yuk kita seperti yang sana gitu ya Pak ya. Oke, Karena berkaitan dengan PPID yang kemudian diambil datanya dari desa, data apa saja tuh Pak yang kemudian sudah dikonsepkan, field datanya, tabel-tabel datanya dari desa untuk diinformasikan di PPID itu sendiri Pak? ya, jadi kan teori Apa saja gitu? seperti yang bahkan tadi kita sebelum acara ini kita diskusi dengan Pak Ara di desa. Betul. Jadi kadang BUMDes tuh tidak mau melaksanakan apa karena dia data potensi di wilayahnya aja belum punya Belum ada kebutuhan ya. warung, kebutuhan masyarakat dan Data itu UMKM-nya. data UMKM-nya. Nah, itu tuh harus ada di PPID desa. Oke. Tetapi kemarin kita informasi emang belum terbentuk di PPID desa bahkan Belum, Pak, emang belum baru mau tingkat kecamatan juga masih kemarin merintis. Nah, Betul. tahun 2021 tuh kita FKKIM Terjun ke desa. kita mengharap sampai desa. Makanya Betul. kemarin Lalu kita FKKIM ya Pak ya? FKKIM bisa mensupport gimana sih nanti yang dapatnya mendata tuh yang gimana, yang memotret tuh gimana. Misalnya, oh contoh di tempat lain bisa, yuk kita arahkan. Nah, Betul. karena kita tuh intinya hanya mengarahkan, bisa mengekspos, keputusannya tetap ada di desa karena kita Menjembatani, kita Pak, ya? menjembatani, nggak bisa memaksa harus itulah yang disebut dengan kewenangan desa. Ujung-ujungnya di musdes desa berplanning apa yang bisa kita sampaikan gitu. Kebetulan kemarin kita koordinasi, Pak Ara ini ada satu desa dengan Potensi. support masyarakatnya ingin survei ke tempat yang bisa kita tiru. Nah, kita menyampaikan ke tokoh, bahkan misalnya kalau ada pabrik, kalau ada yang support yang ingin mensupport desa bisa disampaikan. Siapa Pak yang kemudian diajak bermain atau diajak datang ke sana tuh, kepala desanya, tokohnya, atau anak-anak muda generasi milenial yang sebagai sekarang pada libur tuh sekolah dan kuliah jadi pada di rumah tuh, nanti kemudian mereka yang menjadi pionir di desa tersebut untuk kemudian mengembangkan hal itu. Yang sekarang Atau lagi dibentuk dulu di isu desanya. yang lagi rame sekarang itu karena Betul. ada Perbub unit desa sampah pedesaan itu BUMDes, makanya sekarang yang lagi sebut BUMDes dengan unit BSM-nya gitu. BSM itu apa Pak? Bank Sampah Mandiri. Oh, oke. Ada yang sudah ada di desa tuh, ada yang sudah terbentuk, ada yang belum. Oke. Sehingga yang kalau yang belum terbentuk tuh BUMDes yang membentuknya gitu. Itulah yang harus yang disupport. Jangan sampai pelatihan BSM yang dilatih staf bagian administrasi tapi langsung ke itu mungkin planning kita dari FKKIM menginformasikan dengan Diskominfo bahwa planning di desa ini ada ini loh, expose bisa supaya tidak studi Terlalu terlalu jauh gitu. Nah, Kita tetangga padahal di tetangga aja Nah, ada ya, jangan sampai makanya kita beli beberapa sembako hari jauh-jauh. ini desa Cadasari udah mulai terekspos. Bahkan kemarin juga kita udah mau menjadwalkan betul. Kalau misalkan menjadwalkan mengangkat batik di Cadasari. Kalau misalkan dari kacamata atas nih Pak, melihat seluruh desa di Kabupaten Purwakarta yang memiliki sektor tertentu itu seperti apa saja dan mana saja, misalkan Cadasari di pengelolaan recycle-nya, desa mana gitu memiliki apa, sudah ada belum Pak? Ya. Kan mengingat juga bahwa Ibu Bupati berharap memiliki memiliki moto ya, one village one product, one village one destination gitu ya, satu desa satu produk, satu desa satu destinasi wisata gitu ya. Nah itu kan porsi itu harus sepertinya Bapak lebih tahu ya. Barangkali boleh share Pak. Saya pikir sampai sekarang masih terus berproses ya, Ya, dengan betul. inovasi yang dilakukan, contohnya kerjasama DPMD dengan Dinas Informasi ya, Iya. Ya. sama
Bang Jabar juga bikin web desa itu untuk nanti kedepannya gambaran desa di Purwakarta itu bisa lebih nyata terekspos. Ya betul. Nah, yang tadi yang saya sampaikan, cuman ini yang belum dimiliki secara web desa adalah petanya sendiri di desanya sendiri. Oke. Kalau di desanya kemarin-kemarin sendiri. apa ya, belum detail. Belum detail Nah, Pak. masih sebatas normatif. Kalau Jadi formnya ada nggak Pak? Yang dari apa? Kalau kemarin mah pakainya Prodeskel ya, Prodeskel. nah, data-data tersebut yang Data-data Prodeskel. mohon maaf dalam tanda kutip mungkin juga kurang ada karena apa itu datanya masih umum sekali. Kalau yang dibaca oleh dilakukan BUMDes, yang dilakukan pendataan Pak, yang dilakukan pendataan di Ganda Soli. oh nah seperti halnya semacam itu Ah, real. betul. Nah, kalau misalkan Kalau itu data diduplikasi semua Purwakarta bakal ketahuan. betul Pak. Gitu. Formnya barangkali nanti boleh share Pak. Insya Ah, Allah mantap, bisa siap. jadi nanti itu kan apa? Ada ya, hak kepemilikan tertentu tidak Pak itu? itu mah nanti ke rekan ya. Oh, ke karena rekan. saya mah bukan ahli programmer, dia programmernya mungkin dia bisa menjelaskan Betul. bagaimana Nanti sisi formnya saja, Mhm. form kosongnya saja yang kemudian barangkali boleh share. Nanti kita akan Banyak, coba Pak, ya. arahkan. Formnya teh kalau diformkan jadi Oh, banyak. banyak. Sebab Oh. ini di aplikasi, Iya, namanya betul, aplikasi betul. sebab Tinggal pertanyaan-pertanyaan klik saja, gitu klik, ya. klik, ya. Betul. tidak Nanti kalau angkat. misalkan ada kesempatan, Mhm. kita akan coba arahkan di website desa berbasis e-commerce. Iya. Jadi masing-masing desa bisa punya website informasi tersendiri Pak, sehingga bisa mengarahkan masyarakat di desa tersebut untuk berkunjung ke desa website Iya. tersebut dan mengisi kuesioner tersebut, dan akan sangat lebih efisien karena masing-masing desanya informasinya secara top down dari desa ke masyarakat bisa langsung diketahui di website tersebut, Betul. dan juga bisa menjadi media sosialisasi website desa ke masyarakat, Saya dan sangat juga sepakat dengan e-commerce bisa itu. masuk. Nah, seperti Nah, web itu ya. desa itu wadah Betul. yang sangat tepat dilakukan. Tinggal bagaimana mengisinya, Betul, updatingnya, betul. Ya, kontennya betul, gitu ya. betul. Jadi, Makanya mungkin Pak Febi karena kebetulan akan membuat ekonomi kreatif, saya Ya. ingin memperkenalkan juga bahwa selain Posyandu, ini ada Posyantek Pak. Apa itu Posyantek? Bisa diterangkan Posyantek itu apa Oke, gitu sekarang ya betul. Pak. Nah, Barangkali itu ya, para boleh share bedanya Posyandu dan Posyantek. Posyandu mah pos pelayanan Kan- terpadu. Kerjaannya ini ya dinas kesehatan dan Ya, juga pelayanan Pak Arif ya kesehatan. kemarin di Ah, bidang SD, pendidikan ya. dan Pelayanan kesehatan. sosial dasar. Kalau Posyantek mah ke arah teknologi tepat guna, namanya itu pos pelayanan teknologi tepat guna. Dan Pos ini- pelayanan teknologi tepat guna. Oh, itu sama Bapak juga dipegang ya sekarang. Nah, kalau mendirikan ikut ya, karena Oke. di Purwakarta Di mana saja tuh, Pak? itu baru 2017, Ya, 2018 ya. kalau nggak salah. 2018. Nah, itu belum semua di kecamatan. Oh, di Jadi mana? amanat dari Permendes nomor 23 tahun 2015 Ya. adalah disarankan membuat pos pelayanan teknologi untuk bagaimana teknologi tepat guna bisa dipakai di desa-desa. Nah, di level kecamatan disebut Posyantek, di kabupaten ada forumnya, forum Posyantek. Betul. Dari kecamatan-kecamatan sebagai ajang silaturahmi yang salah satunya rekomendasi untuk pengelolaan sampah mandiri level desa, salah satunya kita berdiskusi dengan mereka. Karena mereka terdiri dari ya beragam disiplin keilmuan, gabung gitu ya. Di mana itu Pak Posyanteknya? Nah, di DPMD. PMD. Oh, di DPMD baru satu ya Pak. Maksudnya satu gimana? Posyantek itu Forum di kabupatennya di Forum DPMD. Oh, di DPMD. Nah, Kalau ada yang di Tiap kecamatan. kecamatan tuh ada Posyantek kecamatan. lokasinya di setiap kecamatan. Setiap kecamatan. Bentuknya Semua itu ya. bangunan ada, sekretariat, Belum. oh bukan. Orang-orang. Oh, personil, orang-orangnya. Amanatnya Betul. itu dari regulasi itu sampai ke level desa sesungguhnya. Ada yang disebut warung teknologi. Mungkin ini PR Posyantek ke depan. Membuat warung teknologi di level desa sebagai mitra BUMDes. Betul, Contohnya. betul, warung teknologi ya. Ya, keren. warung teknologi. Mm, Bukan betul. warung sembako saja. UKM bikin Jadi gini. warung online. Fungsinya jadi teman-teman yang punya inovasi segala macam bisa kumpul di situ ya di orang desa itu. Betul. Nah, contohnya petani mah belum tentu bisa berpikir tentang teknologi sederhana
sederhana Ya, yang ia buat untuk misalkan mempermudah pengelolaan lahan. betul. Sementara ada yang punya kemampuan. Nah, ini kan Betul. susah tinggal mengkawinkan gitu. Betul, merit system. Makanya marriage system. Dukuk 2 anak. Nah, itu kalau ada warung teknologi tempat guna, saya berpikir dalam satu desa itu dengan rata-rata 1000 kakak dengan 3000 jiwa ya rata-rata. Iya. Apalagi untuk BBS lebih banyak itu sama Gunung Salib. Betul. Pasti ada yang punya kemampuan teknologi. Yang Nah, itu yang proses kadang-kadang belum. pemetaan itu ya. Nah, itulah makanya Sangat pemetaan penting. itu menjadi penting itu. Dan itu mah pasti update terus apa ya? Ini. Sebulan teh batingan anu ngali, Iya, anu itu nambah bisa- dari ah, luar. betul. Jadi Itu bisa betul-betul. disandingkan dengan data kependudukan semuanya. Nah, betul, harusnya ada data Harusnya kependudukan. ada data Emang yang kependudukan. punya porsi itu tuh adanya di desa ya, Pak ya. Sebenarnya emang harus hidup sinergi kita tuh dalam Nah. satu data gitu. Betul, Pak. Enak, gitu. Satu data ya, Pak ya. Biar mengirit anggaran juga ya. Sadapur Pak, ada Efisiensi, bisa punya digunakan buat yang lain lah, Nah, gitu ya. satu data Purwakarta yang harus Ya. dibuat sampai dengan ke desa. Itu. Barangkali nanti boleh share Pak yang form-form tadi itu ya, Ya, di ya. dalam aplikasinya. Nanti boleh kalau misalkan berkenan ada kesempatan kita ngobrol bareng dengan tim Posyantek developernya dan dengan posyanteknya. Betul. Ini akan sangat menarik sekali Pak. Iya. Posyantek dengan warung teknologinya, Hmm. kemudian kita sandingkan dengan BSF form tarif, ya. peta jaringan potensi. Nah, ini Pak Febi Itu contohnya. gimana tuh Pak? Karena memang mungkin belum terekspos secara optimal ya. Ya betul. Di Darangdan itu sudah ada teknologi yang bisa menaikkan air tanpa listrik ke atas dari Oh bawah ke atas. gitu. Oh. Itu siapa yang menemukan Ya, Pak? Posyantek. Oh posyantek. Posyantek Darangdan disebutnya Teh Goclak kemarin ikutan di pameran teknologi tepat guna. Oke, gimana tuh Pak teorinya? Nggak tahu kan Pak Febi? Oh betul Pak, saya juga Masuk baru surga. baru dengar ya bisa menaikkan air tanpa Oke, listrik. Dan bahan bakar dan Disedot pakai kapiler. pakai sistem hidran memanfaatkan tenaga air itu sendiri. Uh-huh. Itu Oh menaikkan- gravitasi. Bukan gravitasi mah kehandap. Oh, Jadi dari- menaikkan di handap atas. kalubur. Betul. Ditendang gitu. Oh bisa ya? Bisa. Ada videonya tuh Pak. Ada. Nama produknya apa? Goclak. Gocrak. Ada di YouTube Pak. Celak, tapi naik airnya. Itu kan banyak lahan di kita di atas, posisi air di bawah. Hmm. Jauh dari sumber listrik. Nah itu, Win. Nah itu baik, bisa manfaat kalau optimal semuanya. Makanya tadi kita perlu bersinergi dengan beragam kalangan kelompok. Gitu. Betul itu sangat menarik juga Pak. Nanti harus diundang Pak Puji, mohon izin nanti harus dicari itu orangnya. Bisa Ada, menaikkan air tanpa listrik gitu kan sangat luar biasa Iya. Pak. Jadi nanti di sungai, di sumur gitunya teu kudu pakai listrik, teu kudu ditimba. Aduh tim Sanjo moal iya meureun. Nah, nanti bagaimana kemudian teknologi-teknologi itu bisa terciptakan di Betul. posyantek itu bagaimana Pak? Ya karena tadi secara alamiah Mhm. Dari bakat kebutuhan ya Pak ya? ada. Aha. Pak Febi juga pasti punya kemampuan khusus. Apa tuh Pak Ya kemampuan nggak tahu, khususnya? Pak Febi nggak tahu gitu kan. Sudah tuh aku bisa meramal. Nggak usah ramal-ramal tuh Pak Puji. Nah itu justru kami melihat semuanya potensi, apalagi Purwakarta tuh pintar-pintar orangnya. Oke, Coba, gimana coba. tuh? Nah, Ya salah satunya dengan tadi menggandeng satu konsep penanganan sampah level desa saja dengan kolaborasi dengan teman-teman di posyantek sudah bisa menghasilkan misalkan dengan pas 1000 KK apabila satu paket ini diadakan akan mendapatkan omset 150 juta per 1000 KK pengelolaan sampahnya. gimana tuh Pak perhitungannya? Perhitungannya pertama misalnya kan kita dengan Pak Kadis DPMD itu Mhm. posyantek itu sudah menggarap konsep dan sudah teman-teman posyantek menciptakan alat Ya betul. dari jenis sampah ada yang bisa recycle, ada yang enggak. Yang enggak yang harus musnah. Yang enggak yang harus musnah. Nah, itulah masuk ke yang namanya APSA. Apa Alat itu? pembakar sampah sedikit asap. Oh iya betul. Disingkat APSA. Itu posyantek Tegal Baru. Saya Yang- pernah ketemu dengan Pak siapa itu? Pak Sudar. Nah, Pak Sudarna, betul. beliau juga ketua Forum Posyantek Kabupaten. Pakai kebetulan. pakai sistem destilasi ya Pak sama Ya. pirolisis ya. Artinya ketika walaupun dibakar tapi tidak berbahaya. Asapnya Oke. itu sudah hitam enggak
Betul, si sampahnya bisa ditekan dengan pressure ya, Betul. dengan Dan tekanan. sesungguhnya sampah yang harus musnah itu cuma sedikit seharusnya. Sampah yang harus musnah. Yang harus musnah itu Oh, sedikit. sebetulnya Yang mah ini bisa di recycle ya, bisa dari- diproduksi lagi menjadi meningkatkan daya gunanya. Iya, benar. Oh, ya Kayak benar. sekarang kan kita terlalu hebat ya. Ada daun dibakar. Padahal Bisa diolah. jadi pupuk. Kenapa Betul tidak? sekali, Pak. Ada kayu. Emang nanaon ini kudu kudu leungkeun. Makanya tadi ada unit nanti. Ada Udah unit, dikasih, ya. dilekeun, ya Nah, pembeli gitu. ya. Gitu. Jadi Nah, prosesnya dari situ ya Pak ya, dari ya, betul. dari menganalisa kebutuhan sehingga tercipta Nah. sebuah ide dan inovasi Ya. kreatif, Hmm. dibuatlah sebuah sistem. Ya. Dan secara membuat- regulasi Betul. Kabupaten sudah membuat di Perbub itu sehingga BUMDes terlibatlah di pengolahan Betul. sampah desa. Oke. Tinggal nanti gimana kelanjutannya tugas para yang Ya. tentu konsolidasi Pak Puji juga. Kita kan mitra. Bersama-sama. secara ininya Sama. tugas Posyantek juga gimana bisa yang tadi Ya. menyampaikan informasi-informasi tepat gunanya gitu. Ya. Ya, itu Betul. sudah regulasi sudah tertulis secara regulasi 3. Nanti kewenangan desanya dengan BPD-nya membuat planning 2021 itu mensupport BUMDes, mensupport desa sampah pengolahan sampah mandiri. Iya, karena betul. sekarang kan ada yang sudah pada punya mobil Sampah. sampah. Oh, udah Pak, dari desa itu. Di desa Iya. itu. Oh, Tapi Yang ada bagi pengelolaan- hasil pajak tadi yang disampaikan dari oh, Perbu iya. 222 itu. Kalau buntung cato, Ah, juga gitu, ada kan. angkut sampah dari Walaupun desa. memang jujur belum optimal karena masing-masing berbeda Betul. anggaran ya. Akhirnya pendapatan juga berbeda dari bagi hasil pajaknya itu ada yang di atas 300 di bawah 300. Oke, 300 juta ya Pak? Ah, Setiap tahun. Ada bagi hasil pajaknya setiap tahun. Oh, Nah, iya. Berbicara tentang tadi Pak, pengelolaan sampah, apakah sudah ada pengelolaan sampah plastik menjadi solar? Ada. Itu yang Di sudah mana Ada, tuh, cuman Pak? tadi kita belum dalam kapasitas besar. besar. Oh, Karena masih tadi dalam belum uji, terkoneksi semua desa. masih dalam Seandainya tahap uji konsep. Biosiler sudah jadi sudah sesungguhnya, Pak. ada. Sudah jadi. Itu Pak Sudari itu salah satu Oh, bisa membuat jadi premium. Premium. premium ya Pak ya. Nah, Tapi pas- sudah dites, sudah diuji ekonominya Pak. Misalkan jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang geringanan Pak. Ah. Jadi biaya produksinya itu lebih besar daripada hasil produksinya gitu. Nah, apakah sudah demikian Sudah, atau belum? Ya? sudah. Cuman Nah, tadi- kalau misalkan itu berarti nanti banyak Pak Betul. Puji yang harus kita undang ya. Pak Iya. siapa Pak? Pak Sudar, Pak Sudar Toko Posyantek. Pak Sudarna. Pak Sudarna. Pak Sudarna yang membuat aplikasi di Darangdan untuk Wawan. Wawan, Oh, yang gocraknya yang tadi pompa itu Pak Ade Gocraknya Dadang. Pak Ade Dadang. Dadang. Oke, ini potensi-potensi Iya. ekonomi kreatif Orang-orang sebetulnya, hebat, Pak. mereka. Ada di desa yang kemudian kita harus angkat. Betul. Bagaimana kemudian mereka nanti bisa lebih berekspansi di Purwakarta, jangan di luar. Jadi jangan Di luar. sampai produk kita miliki ari ramena di luar Ya, mercusuar teh gini Ah. di dieuna poek di luhur terang. Kudu nama di dia terang, di luhur ge terang gitu. Betul-betul. Jadi nanti mungkin mohon izin dari Pak Puji, kali berkenan kita akan undang ya Pak ya. Siap. Mantap. Kita Pak Puji ini tetap- relasinya, waduh Ya. masalah. Koordinasinya dengan TA. Jadi tetap jadwal. Jadi Langsung ke jadi TA, di langsung Purwakarta koordinator. Di Purwakarta tuh ada komunitas yang sekarang lagi berkolaborasi. Kita FKK, terus ada grup literasi, Betul. ada grup ekraf, ada lagi grup-grup lain yang pecinta alam, Fakta, akhirnya ya. digabungkan dalam satu komunitas yang saya harapkan ini jangan hanya ramai di kota. Betul. Karena di kita tuh 17 kecamatan ayana di desa. 183 desa. Nah, jadi jangan ngumpul di Betul, Purwakarta, ngumpul di kota. Yuk, kita ramekin ke desa. Gimana caranya? Ya, kita dari FKKIM kebetulan sudah 2 tahun bereksis di kecamatan. Sekarang Betul. menginformasikan ke desa. Nanti disupport. Alhamdulillah Pak Korta, Pak Arif udah siap. Ayo kita barengan mengekspos mana. Pak Febi dengan ekraf dengan fasilitas yang ada kita memanfaatkan seperti ini terus seperti yang tadi disampaikan kita
menjembatani kebijakan yang ada dari pusat supaya desa dapat uji tiru lah, bukan uji banding. Kalau uji banding kan banding-banding ditiru ente gitu pakai gitu Pak. Atau dipakai enggak gitu ya. Oke Pak, berkaitan dengan apa konsep yang tadi kemudian sudah disampaikan sangat luar biasa, itu menjadi strategic plan 2021 ya Pak ya, dari kemudian arahan tenaga ahli di bidang ekonomi mungkin ya Pak ya, dan juga BUMDes-nya biar lebih maju dengan kemudian menjadikan pilot project di salah satu desa untuk desa yang lainnya menjadi desa mandiri tujuan daripada desa, dan juga FKKIM siap dengan kemudian medianya untuk menyampaikan secara masif ya Pak ya sampai kepada desa itu, dan nanti kita akan coba angkat potensi-potensi yang ada di desa agar bisa lebih hebat lagi di Kabupaten Purwakarta khususnya, dan juga bisa menjadi ikon di mancanegara. Nah, boleh kemudian kita closing statement Pak, barangkali gambaran obrolan tadi, arahan dan rencana yang kemudian akan dilakukan untuk tahun 2021 boleh disampaikan Pak sebagai closing statement. Mungkin closing statementnya karena terkait dengan pengembangan ekonomi, ya. Satunya ya kita mulai membuat rencana berbasis data. Rencana berbasis data. Ya, Oke, keren. perencanaan berbasis data sehingga goalnya lebih jelas terlihat, kita bisa memprediksi di mana nanti bentuk kekurangannya. Kalau sudah ada data, harapannya saya di situ. Ada data, bikin rencana, laksanakan. Ngerjain. Betul. Mantap, patron parah. Barangkali Pak Puji. Ya, saya tetap seperti di awal, potensi Purwakarta banyak yang bisa kita gabungkan, jangan masing-masing bergerak tapi tidak ada hasil yang jelas. Bupati sekarang sudah mensupport secara regulasinya dari ekrapnya, dari BUMDesnya, dan data. Tinggal kita berkolaborasi ya, bersama-sama, bukan hanya di kotanya tapi sampai desa. di desa. Betul. Gitu, sampai ke desanya, supaya di Purwakarta yang kemarin kita bilang dari desa tertinggal sudah sangat tidak ada, diharapkan menjadi mandiri semuanya gitu. Dan FKKIM secara media siap mensupport. Oke, untuk mantap. mengviralkan lah gitu. Jadi potensi FKKIM itu banyak Pak, dari mulai website, media sosial ya Pak ya, kemudian dari emang senior wartawannya juga. Justru itu kekurangan desa Pak. Betul, itu harus disampaikan ya Pak ya, Disampaikan. sampai kemudian ada di desa, biar kemudian desa tidak takut ketika ada something wrong, sesuatu yang kemudian keliru, itu kita punya sesuatu buzzer. Nanti bisa kemudian kita arahkan. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat buat PCH yang nonton, Purwakarta Creative Hub, dan juga jangan lupa comment, like, and subscribe di YouTube channel PCH Purwakarta Creative Hub. Thank you very much for attention and hospitality. Don't forget for watching. Sampai jumpa kembali, nanti kita akan ngobrol bareng bersama orang-orang yang sangat luar biasa di Purwakarta Creative Hub. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya Pak Puji dan Pak Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.